Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gabriel Tekicendani dari Prodi Psikologi dengan NIM akhir 040. Kami adalah kelompok SGD 20, mata kuliah Interprofessional Education atau IPS. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 1 pada IPS semester ini. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok SGD 20. Berikut adalah skenario kasus 1 yang telah kami diskusikan dan akan kami presentasikan di video ini. Kami melakukan diskusi dengan menggunakan the 7 jump steps, dan kami akan membahas step 2, 5, dan 7. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Evangelina Vincent Kamila Serda dari program studi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 170. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuka terkait pernyataan masalah. Baik, next slide. Jadi pernyataan masalah yang sudah kami diskusikan berdasarkan hasil kelompok dari kelompok 20, adapun yang pertama adalah bagaimana kondisi antar tenaga kesehatan dan apa saja yang dipersiapkan dari masing-masing tenaga kesehatan untuk menangani kondisi korban bencana tersebut, kemudian ada apa penanganan pertama yang diberikan kepada masyarakat atau korban bencana dari masing-masing tenaga kesehatan, kemudian bagaimana cara pembagian peranan tenaga kesehatan yang efektif, kemudian bagaimana peran setiap tenaga kesehatan dalam menangani kasus pada skenario yang sudah diberikan, dan ada juga bagaimana perencanaan yang harus dibuat terkait dengan penanganan masalah kesehatan pada kasus, sehingga tenaga kesehatan yang turun ke lapangan itu dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, baik mental maupun fisik itu bagaimana, dan apakah ada batasan masing-masing tenaga kesehatan yang harus dipatuhi agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fede Nanggaini dari Prodi PSSKM. Pernyataan masalah yang pertama yaitu apa yang dapat dilakukan oleh para tenaga kesehatan secara bersama-sama dalam mengurangi terjadinya masalah yang sama bila bencana gunung meletus terjadi lagi. Lalu jelaskan bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif ke masyarakat jika dalam kondisi bencana alam. Lalu apakah penting tenaga kesehatan melakukan kolaborasi pada kasus di atas? Lalu seperti apa kolaborasi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat tersebut? Lalu bagaimana cara mengevaluasi bahwa kolaborasi interprofesional dalam kasus tersebut berjalan dengan baik? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya perkembangan penyakit yang semakin meluas? Lalu yang terakhir, apakah adanya penyuluhan promosi kesehatan guna mencegah perkembangan penyakit korban bencana alam gunung meletus agar mereka dapat menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan hygiene? Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Serafin Hildegarda Ratna Arzusanti dengan 3 digit terakhir 069 dari Prodi PSSKPD. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tujuan masalah yang telah kami rumuskan. Mungkin bisa di next. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan dari pembahasan kasus, yaitu yang pertama mengetahui cara menganalisis masalah dan membagi tugas dalam menangani masalah darurat seperti pada kasus. Yang kedua, mengetahui peran pelayanan kesehatan dimulai dari dinas kesehatan, puskesmas, dan relawan. Yang ketiga, mengetahui pentingnya kolaborasi dan bagaimana cara berkolaborasi dengan efektif antar profesi. Dan yang terakhir, mengetahui upaya yang dapat dilakukan tenaga kesehatan dalam menangani pasien dengan kondisi seadanya di lokasi pengungsian. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Dede Sila Sumiati dari program studi farmasi dengan NIM 063. Di sini saya akan membahas terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Next. Yang pertama yaitu terkait dengan kompetensi dari tenaga kesehatan, di mana itu merupakan suatu kemampuan dalam mengarahkan dan juga memobilisasi dengan mengakses kebutuhan sumber daya lintas instansi kesehatan secara cepat, tepat, dan juga terpadu dalam kondisi bencana. Adapun upaya dari tenaga kesehatan yang dapat dilakukan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan tahapan bencana. Yang pertama yaitu tahapan prabencana, di mana tenaga kesehatan dapat melakukan pelatihan atau pendidikan terkait dengan penanggulangan bencana dan juga dapat melakukan suatu pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan simulasi dari penghadapan terkait bencana yang akan terjadi ke depannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Trisna Dewi dengan Intrakit 214. Jadi di sini ada pun tahapan bencana atau impact di mana bertindak cepat dan do not promise, yaitu tenaga kesehatan seharusnya tidak menjanjikan apapun secara pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar pada korban selamat. Lalu berkonsentrasi penuh terhadap apa yang dilakukan, dan yang terakhir koordinasi dan menciptakan kepemimpinan untuk setiap kelompok tenaga kesehatan yang menanggulangi terjadinya bencana. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Trivela Sanias dengan 3 digit Mitra 119 dari Proditas KPD akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang tahapan emergensi, di mana tenaga kesehatan di sini berperan. Yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah kesehatan apa saja yang dapat terjadi pada bencana ini. Selain reaksi psikologis, juga kesehatan fisik. Selanjutnya tentunya memfasilitasi jadwal kunjungan konsultasi medis dan juga cek kesehatan sehari-hari yang ada di lokasi bencana. Dan selanjutnya juga memfasilitasi konseling terapi dan menyediakan kebutuhan kesehatan dari masyarakat setempat. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Arsya Prasetyo dari program studi fisioterapi dengan 3 digit terakhir 023. Jadi untuk tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan rekonstruksi, di mana di sini tenaga kesehatan pada pasien post-traumatic stress disorder dan juga tim kesehatan bersama masyarakat dengan profesi lain yang terkait akan bekerja sama dengan unsur lintas sektor dalam menangani masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat, serta akan mempercepat fase pemulihan atau recovery dengan menuju keadaan sehat dari Baik, sebelumnya, perkenalkan, saya Nikada Elswari dari program studi farmasi dengan NIM 021. Kemudian berikutnya adalah pentingnya kolaborasi interprofesional. Hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan kolaborasi interprofesional, yaitu yang pertama kejelasan peran, di mana kejelasan peran di sini yang dimaksud adalah anggota tim atau para tenaga kesehatan harus mengetahui perannya masing-masing berdasarkan profesinya, agar setiap pekerjaan dapat dibagi berdasarkan peran profesi dan berjalan secara efektif dan efisien. Tentunya anggota tim harus merasa nyaman dalam bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki dan saling melengkapi antar profesi satu dengan lainnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Akan kembali, saya Eka Yuni dengan akhir 021 dari program studi ilmu keperawatan. Jadi pentingnya kolaborasi interprofesional, yang kedua itu adalah kepercayaan dan keyakinan, di mana kepercayaan salah satu elemen terpenting dari tim yang sukses, kemudian sulit didapat namun mudah hilang. Mengembangkan kepercayaan membutuhkan waktu dan banyak kontak pribadi. Ini mungkin menjadi sebuah tantangan di beberapa pengaturan perawatan kesehatan, karena adanya hambatan logistik seperti jadwal staf yang berputar, yang berkontribusi pada tim yang berubah. Dan jika tim memiliki kesempatan untuk bekerja sama setiap hari, pengembangan kepercayaan diri di dalam diri secara alami akan difasilitasi. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Jukaryanti dari PSSI KPN dengan NIM akhir 070. Di sini saya izin melanjutkan bagaimana pentingnya kolaborasi interprofesional. Bagian ketiga yakni kemampuan untuk mengatasi perbedaan kepribadian, di mana tidak selalu mungkin untuk bergaul dengan setiap anggota tim, tetapi bagaimana perbedaan pendapat tersebut dapat ditangani merupakan hal yang paling penting. Keragaman tim harus dilihat sebagai kekuatan itu dapat membawa sudut pandang yang berbeda, memfasilitasi inovasi dan juga memecahkan masalah dan memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi kuncinya adalah setiap orang bekerja sama menuju tujuan bersama dan memiliki visi bersama tentang bagaimana cara mencapainya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Namun sebelumnya perkenalkan saya Niko Mahiriani dengan 3 digit NIM terakhir 019 dari program studi PSS KPD. Di sini untuk poin yang keempat adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Nah, dalam semua tim pasti akan menghadapi kesulitan. Nah, selama kesulitan tersebutlah itu integritas dari tim yang sebenarnya itu akan mulai terungkap atau terlihat yang sebenarnya. Dan tantangan utamanya itu adalah di mana kita akan membina atau mengharuskan setiap anggota itu harus tetap berkomitmen pada yang tertinggi, yaitu dalam hal pelayanan kesehatan dan pelayanan pasien, di mana apapun
kesulitannya adalah sesuatu yang setiap tim dalam pengaturan apapun itu pasti bisa dihadapi. Dan sangat penting bahwa perawatan kesehatan penyedia pelayanan kesehatan yang bekerja tersebut itu harus bisa secara berkolaboratif dan mahir dalam menanganinya secara efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Rama dari Prodi Psikologi dengan NIM akhir 041. Jadi berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 20, kami mohon maaf apabila ada salah kata. Om Santi 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 Om. Terima kasih.